Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara online. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Ya, semuanya sehat, alhamdulillah. Marilah kita mulai pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah siap dengan pelajaran? Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Sebelum kita bahas, limit itu merupakan konsep dasar untuk materi kalkulus diferensial dan integral. Jadi untuk anak-anak teknik mesti ketemu dengan hal ini, kalkulus diferensial dan integral. Kemudian limit bersama-sama dengan kalkulus, fungsi dan sebagainya masuk dalam satu cabang matematika yang disebut dengan matematika analisis. Berdasarkan catatan sejarah, kita belajar sejarah dulu. Analisis ini bermula di abad ke-17 yang ditandai dengan ditemukannya kalkulus oleh Newton dan Leibniz. Dan pada abad ke-17 dan ke-18, topik-topik analisis seperti kalkulus, diferensial, dan analisis Fourier berkembang pesat untuk bidang terapan. Pada abad ke-19, Cauchy adalah matematikawan pertama yang meletakkan landasan logis kalkulus dengan memperkenalkan barisan Cauchy. Pada pertengahan abad ke-19, Riemann memperkenalkan teorinya yaitu kalkulus integral. Pada akhir abad ke-19, Weierstrass memperkenalkan definisi limit. Namun demikian, notasi limit yang kita pergunakan saat ini adalah notasi yang diperkenalkan oleh Cauchy. Weierstrass itu ini fotonya. Itu untuk sejarah matematika. Kita lanjut tentang limit fungsi di satu titik. Sebelum kita lanjutkan, konsep limit itu seringkali digunakan dalam bidang non-matematis. Misalnya dikatakan produksi maksimum dari suatu mesin. Secara teoritis, ungkapan itu sebenarnya merupakan limit untuk pencapaian hasil yang pada prakteknya tidak pernah tercapai tetapi dapat didekati sedekat-dekatnya. Konsep matematis dari suatu limit merupakan dasar dalam mengartikan diferensial kalkulus pada bab berikutnya. Untuk memahami tentang limit fungsi di satu titik, perhatikan contoh tentang ide limit di satu titik limit dalam konsep matematis berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan limit fungsi f(x). Ini dibaca untuk x mendekati 1 jika fungsi f(x) itu sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 dengan ketentuan x tidak sama dengan 2. Pernyataan di atas dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan limit x mendekati 2 untuk fungsi f(x). Saya ulangi, tentukan limit x mendekati 1 untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 dengan syarat x tidak sama dengan 2. Atau bisa dituliskan tentukan limit x mendekati 1 x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Untuk mendapatkan nilai limit tersebut, limit itu mendekati, kita dapat memilih beberapa nilai x bilangan real yang mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan, seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Ini saya tunjukkan yang mendekati dari kiri, yaitu yang dekat dengan 1 yaitu 0,8, 0,9, kemudian yang agak dekat 0,99, kemudian 0,999. Kemudian yang dari kanan, ini dari kanan, yang dekat dengan 1, karena tadi 0,99 itu dikurangi 0,001, berarti yang kanan ditambah 0,001 sehingga
paling dekatnya 1,001, dan di kanannya lagi 1,01, 1,1 dan 1,2. Tabel ini hasil hitungan kalkulator. Kalau X-nya 0,8 berarti X kuadrat min 4 per X min 2, untuk 0,8 itu 2,8, untuk 0,9 2,9, 0,99 nilainya 2,99, dan untuk 0,999 nilainya 2,99. Ini mendekati 3. Kita perhatikan yang dari kanan itu 3,001, untuk X-nya 1,001, untuk 1,01 3,01, dan untuk 1,2 3,2, juga sama mendekati 3. Dari tabel tersebut kita dapatkan kesimpulan limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dibagi X min 2 itu sama dengan 3. Fungsi fx x kuadrat min 4 per X min 2 untuk X tidak sama dengan 2 dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan, ini kita faktorkan, X min 2 dikali X plus 2. Jadi ini X kuadrat min 2 per X min 2 itu bisa kita jabarkan jadi X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Proses pergerakan X dari X mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan sehingga menyebabkan variabel bebas fx mendekati 3 adalah seperti grafik ini saya gambarkan. Jadi X nya mendekati 1 dari kiri, gambarnya ini, kemudian yang dari kanan ini. Semuanya mendekati berapa? 3. Terus ada pertanyaan, mengapa tidak kita substitusikan untuk X sama dengan 1 sehingga pada fungsi fx f1 itu sama dengan 3. Untuk soal ini kebetulan kalau kita substitusikan langsung kita ganti ya, X nya dengan 1 berarti 1 kuadrat dikurangi 4 ada berapa? Min 3, kemudian penyebutnya 1 kurangi 2 min 1 sehingga ketemu min 3 per min 1 sama dengan 3. Untuk ini dalam kasus ini kita bisa substitusi langsung. Tapi dalam beberapa kasus limit kita dapat secara langsung mensubstitusikannya, tetapi dalam banyak kasus kita tidak dapat. Sebagai contoh, ini saya berikan soal, tentukan limit X mendekati 2. Untuk fx-nya fungsinya tetap sama, X kuadrat min 4 per X min 2. Coba perhatikan untuk X mendekati 2 dari kiri. Ini saya pilih mendekati 2 yang agak jauh 1,8, kemudian dekat-dekat 1,9, kemudian paling dekat 1,99. Kita dapatkan hasil ini 3,8, 3,9, 3,9 dan 3,99. Ini semuanya mendekati 4. Begitu juga yang dari kanan. Ya, dari kanan ini 2,001, hasilnya 4,01, untuk 2,01 hasilnya 4,01. Sama tadi semuanya mendekati 4. Tapi begitu kita substitusikan langsung, ini hitungan kalkulator tidak bisa menghitung. Kalau kita pakai Excel tulisan ini div per 0 faktorial, jadi nggak bisa menghitung. Jadi dari tabel itu dapat kita simpulkan limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per X min 2 itu sama dengan 4. Jika X sama dengan 2 kita substitusikan langsung, kita masukkan X kuadrat min 4 per X min 2 jadinya berapa ini? 2 kuadrat min 4 per 2 min 2, 2 kuadrat 4 kurangi 4, 0. Kemudian 2 min 2 juga sama dengan 0, kita dapatkan 0 per 0. Dengan cara penjelasan seperti itu, maka limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 tidak mempunyai nilai, karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Kemudian untuk kasus limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi X kuadrat min 4 per X min 2 kita faktorkan menjadi
X min 2 dikali X plus 2 per X min 2, sehingga ini bisa kita bagi X min 2 ini, sehingga kita dapatkan X ditambah 2, sehingga limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 itu sama dengan limit X mendekati 2 untuk X plus 2. Kita substitusikan, baru kita substitusikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kurva untuk fx x kuadrat min 4 per X min 2 ini gambarannya seperti ini. Kita lihat untuk mendekati 2x mendekati 2 hasilnya berapa? 4. Ini juga. Dan contoh berikutnya, tentukan limit X mendekati 2 untuk fungsi Gx. Jika Gx itu sama dengan X kuadrat ditambah 4 per X min 2. Kita gunakan dulu tabel Excel. Untuk X mendekati 2 dari kiri itu 1,8, ketemu hasil minus 36,2. Untuk X nya 1,9, ketemunya minus 76,1. Kemudian semakin dekat dengan 2 kita dapatkan minus 7.996. Ini nilainya sangat kecil, sebenarnya bukan sangat kecil tapi minus sangat besar. Kemudian untuk X mendekati 2 dari kanan ini 2,001, kita dapatkan hasil 80.004. Nilainya apa? Gx nya sangat besar. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa limit Gx di mana X mendekati 2 dari kiri adalah negatif tak hingga, atau kita tuliskan limit X mendekati 2 min ini, 2 dari kiri, Gx itu sama dengan min tak hingga. Kemudian limit Gx mendekati 2 dari kanan adalah positif tak hingga, atau limit X mendekati 2 plus untuk fungsi Gx itu sama dengan plus tak hingga. Dari dua jawaban tadi, limit 2x mendekati 2 dari kiri 2 min tidak sama dengan limit X mendekati dari 2 plus, maka dapat disimpulkan limit X kuadrat plus 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 tidak ada. Sedangkan kenapa tidak ada, secara grafik bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi untuk mendekati 2 yang dari kanan itu ketemunya grafiknya terus ke atas ini. Kemudian yang kiri ya, minus tak hingga, yang kanan tadi plus tak hingga. Gambarannya seperti itu. Dari 3 contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa jika fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I, maka yang pertama, limit X mendekati A untuk fungsi fx itu sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kanan atau A plus untuk fungsi fx itu sama dengan L, dan limit X A mendekati dari kiri atau A min untuk fungsi fx itu sama dengan L. Jadi limit kanan dan limit kiri harus sama. Yang kedua, limit X mendekati A plus untuk fungsi fx sama dengan L1, dan limit X mendekati A min atau A dari kiri untuk fungsi fx sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka dikatakan limit X mendekati A untuk fungsi fx tidak ada. Kita lanjutkan materi untuk limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit yang dilakukan pada contoh di atas jelas memerlukan waktu, dan nilai pendekatannya kadang-kadang kurang tepat jika hanya menggunakan tabel serta grafik. Berikut ini akan dijelaskan cara menentukan nilai limit dengan berbagai macam metode menurut bentuknya. Tadi secara substitusi tidak perlu dijelaskan, langsung disubstitusikan, tapi yang kita bahas
Untuk berikutnya yaitu kita menentukan limit dengan pemfaktoran. Metode ini pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar pada fungsi pecahan. Dan langkah-langkah yang digunakan adalah menyederhanakan bentuk pecahan tersebut dengan memfaktorkannya. Sebagai contoh, carilah limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1. Di sini kita lihat bahwa fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena menghasilkan penyebut yang nilainya 0. Dengan memfaktorkan pembilang maka akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1 itu bisa sama dengan limit x mendekati 1 x min 1 dikali x plus 1 per x min 1. Dalam hal ini hanya mendekati 1 dan tidak sama dengan 1. Maka bentuk pecahan itu dapat disederhanakan menjadi limit x mendekati 1 untuk x min 1 kali x plus 1 per x min 1 itu sama dengan limit x mendekati 1 dari fungsi x plus 1. Kita substitusikan hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1 itu sama dengan 2. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, contoh kelima, tentukan limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8. Kita kerjakan. Ini x kuadrat min 5x plus 6 itu kita faktorkan. Ini x kuadrat min 5x plus 6, jadi kita cari bilangan dijumlahkan 5 dikalikan 6 menjadi x min 2 kali x min 3. Jadi kita ingat kembali materi di SMP dulu. Kemudian x kuadrat plus 2x min 8 kalau kita faktorkan menjadi x min 2 kali x plus 4. Dua bilangan dijumlahkan plus 2 kalau dikalikan min 8. Sehingga ini sebenarnya bisa kita coret x min 2 per x min 2. Sehingga kita dapatkan menjadi limit x mendekati 2 untuk x min 3 per x plus 4. Selanjutnya kita substitusikan 2 kurangi 3 itu min 1, 2 tambah 4 6, ketemu hasilnya min 1/6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8 untuk x mendekati 2 itu sama dengan min 1/6. Itu untuk pemfaktoran. Yang kedua, menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Catatan, bentuk akar pada umumnya tidak mudah untuk difaktorkan. Yang kedua, maka agar pecahan dapat disederhanakan, pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar sekawannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Carilah limit x mendekati 1 untuk 2 dikurangi akar x ditambah 3 per 1 min x. Kita perhatikan dulu. Ini kalau kita substitusikan 1 tambah 3 berapa? 4, akar 4 berarti 2. 2 kurangi 2 berapa? 0. Kemudian penyebutnya 1 min x, 1 kurangi 1 0, ketemunya 0 per 0. Kita selesaikan. Karena bentuknya 0 per 0 kan tidak ada hasilnya. Ini bentuk tak tentu. Langkah pertama kita kalikan dengan sekawannya tadi, sekawan dari 2 min akar x plus 3. Sekawannya menjadi 2 plus akar x plus 3 per 2 plus akar x plus 3. Kenapa ini nilainya tetap? Ingat bahwa a per a sama dengan 1, berarti ini 2 plus x akar x plus 3 per 2 plus akar x plus 3 itu nilainya 1, bilangan dikalikan 1 nilainya tetap, sehingga sama dengan kita peroleh ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, pembilangnya ini menjadi 4 plus ini perkaliannya, depan kali depan bagi yang lupa, kemudian depan kali belakang ini, kemudian belakang kali depan dan belakang kali.
Kita peroleh hasil untuk pembilangnya 2 kali 2 4, 2 kali akar X plus 3 menjadi 2 akar X plus 3 dikurangi 2 akar X plus 3, ini hilang. Sehingga ketemu 4 sama dengan limit 4 dikurangi X plus 3 per 1 min X. Kita kerjakan 4 kurangi 3 berapa? 1 min X. Sehingga ketemu limit X mendekati 1, 1 min X per 1 min X dikali 2 plus akar X plus 3. Ini bisa kita coret. Sehingga peroleh hasil 1 per limit X mendekati 1, 1 per 2 plus akar X plus 3. Baru kini kita substitusikan, X-nya diganti dengan 1. Akar X plus 3 menjadi akar 1 tambah 3, akar 4 berapa? 2 tambah 2, 4. Sehingga ketemu hasilnya 1 per 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 1 untuk 2 dikurangi akar X plus 3 per 1 min X itu sama dengan 1 per 4. Dan yang ketiga, menentukan limit dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi untuk jenis fungsi pecahan dengan X ini kapan kita gunakan? Untuk jenis fungsi pecahan dengan X mendekati tak hingga. Ini lambangnya seperti angka 8 ditidurkan. Ini bacanya tak hingga. Maka digunakan suatu metode dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dan dengan menggunakan fakta bahwa limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X itu sama dengan 0. Saya ulangi, fakta bahwa limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ketujuh ini. Carilah limit untuk X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 7 per 3 dikurangi 6X kuadrat min 2X pangkat 3. Kita selesaikan sama-sama. Sebelum menyelesaikan, kita cek dulu pangkat tertingginya berapa ini. Pangkat 3 ini. Pembilangnya pangkat 3, penyebutnya pangkat 3. Karena pangkat tertingginya 3, berarti pembilang penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Berarti X pangkat 3 per X pangkat 3, 4X kuadrat per X pangkat 3, dan 7 juga dibagi X pangkat 3. Begitu juga dengan penyebutnya menjadi 3 per X pangkat 3. Ini semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Ketemu hasil, kita sederhanakan. X pangkat 3 per X pangkat 3 1, 4X kuadrat per X pangkat 3 menjadi 4 per X, dan 7 per X pangkat 3. Kemudian penyebutnya ini sama 3 per ya, untuk penyebutnya ini kita hitung, ini 2X pangkat 3 ini hilang sama dengan 2, sehingga kita dapatkan 1 dikurangi 4 per tak hingga berapa? 0. 7 per tak hingga sama dengan 0, 3 per tak hingga 0, 6 per tak hingga 0. Ketemu 1 dikurangi 0 tambah 0 dibagi 0 kurangi 0 kurangi 2 sama dengan min setengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 7 per 3 min X kuadrat min 2X pangkat 3 sama dengan min setengah. Contoh yang ke-8. Carilah limit min 4X kuadrat plus 7 per 3 min 6X kuadrat min 2X pangkat 3. Ini cara mudahnya. Perhatikan pangkat tertingginya pangkat 2, ini pangkat 3. Berarti pembilang penyebut semuanya dibagi pangkat 3. Berarti ini kalau cara mudahnya ini limit X mendekati tak hingga. Perhatikan yang pangkat tertinggi aja, min 4X kuadrat per X pangkat 3 per min 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Yang atas itu min 4 per X per min 2. Ingat X-nya mendekati tak hingga. Berarti ini 4 per tak hingga berapa? 0 per min 2. Sehingga dapat kita simpulkan
0 per min 2 berapa? 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga untuk min 4X kuadrat plus 7 per 3 min 6X kuadrat min 2X pangkat 3 itu sama dengan 0. Soal berikutnya, tentukan limit X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 7 per 3 min X kuadrat dengan cara yang sama, dibagi dengan pangkat tertinggi. Nanti kita peroleh limit X mendekati tak hingga untuk 3X X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 7 per 3 min 6X kuadrat itu sama dengan tak hingga. Kemudian kalau ada soal seperti ini, ada bentuk akarnya, tetapi X mendekati tak hingga. Contohnya, carilah limit X mendekati tak hingga untuk akar 3X kuadrat plus 4X plus 8 dikurangi 4X kuadrat plus 2X plus 1. Kita selesaikan. Ya. Jadi limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat plus 4X plus 8 min 4X kuadrat ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3X kuadrat plus 4X plus 8 plus itu per 3X kuadrat plus 4X plus 8 plus 4 akar 4X kuadrat plus 2X plus 1. Ini karena akar min dikali akar plus, tanda akarnya hilang, ketemu 3X kuadrat plus 4X plus 8 min 4X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian penyebutnya tetap akar 3X kuadrat plus 4X plus 8 plus akar 4X kuadrat plus 2. Kita hitung lagi. Hitung satu-satu, 3X kuadrat kurangi 4X kuadrat ada min X kuadrat. 4X dikurangi 2X ada 2X, 8 kurangi 1, 7. Sehingga ketemu limit X mendekati tak hingga min X kuadrat plus 2X plus 7 per akar 3X kuadrat plus 4X plus 8 plus akar 4X kuadrat. Langkah berikutnya, perhatikan aja pangkat tertingginya berapa ini. Pangkat 2, berarti itu ketemunya min X kuadrat, kemudian pembilang yang penyebutnya akar ini, perhatikan aja akar 3X kuadrat plus 4X kuadrat. Kita peroleh, karena lebih tinggi yang pembilang, hasilnya sama, ini ada min, berarti hasilnya sama dengan ini, min tak hingga. Untuk contoh berikutnya, silakan dicoba dan bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Carilah limit X mendekati tak hingga untuk akar 4X kuadrat plus 4X plus 8 min akar 3X kuadrat plus 2X plus 1. Dan yang kedua, carilah limit X mendekati tak hingga untuk 4X kuadrat plus 4X plus 8 min akar 4X kuadrat plus 2X plus 1. Silakan kalian searching di internet untuk contoh dua soal tersebut. Demikianlah penjelasan saya. Jangan lupa anak-anak untuk dikerjakan soal-soal latihannya. Bila ada kesulitan, silakan kalian sharing, kalian share di grup kelas, di Google Classroom kita, atau di grup WA. Kemudian nanti kita diskusikan sama-sama. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.